Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di live streaming Kembang In hari ini gitu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nafisa dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang seputar rehabilitasi atau juga mungkin ada tentang kesehatan mentalnya gitu. Nah, kenapa topik ini itu penting gitu? Karena sebenarnya kan kesehatan mental itu bagian dari kesehatan yang harus kita jaga dengan baik. Dan mungkin eh, bagi para remaja gitu, peralihan fase dari remaja ke dewasa pasti ada perubahan psikologis gitu, ada perkembangan mental gitu. Mungkin akan ada kesulitan dalam beradaptasi menjadi seorang dewasa kayak gitu. Nah, lalu di sini rehabilitasi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk membantu mereka gitu yang mengalami permasalahan kesehatan mental untuk akhirnya mereka tuh bisa mandiri atau menemukan cara yang efektif gitu untuk mengelola emosi dan pikiran negatif gitu. Terus rehabilitasi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi stres, memperbaiki pola pikir dan memberikan dukungan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Nah, jadi ya di sini rehabilitasi itu intinya ya membantu mereka yang mengalami permasalahan gitu. Mungkin banyak banget ya yang ngerasa bahwa dirinya gitu mengalami depresi atau mungkin stres. Nah, stres sama depresi itu dua hal yang berbeda ya. Kalau depresi itu harus ada keterangan dari psikolog atau tenaga ahli gitu, psikolog maupun psikiater gitu. Jadi kita nggak bisa bilang diri kita depresi gitu, karena itu butuh diagnosis dari para ahli. Tapi mungkin kalau misalnya kalian ngalamin misalnya kesedihan minimal selama 2 minggu gitu, selama 2 minggu kalian tuh merasa sedih terus, gak apa ya, kayak males gitu, bahkan untuk mandi pun juga susah gitu. Atau mungkin kalian ketika tertarik biasanya gitu, kalian senang mengerjakan hal ini, tetapi pada saat itu kalian jadi males gitu, jadi nggak mau gerak sama sekali. Bahkan mungkin ada yang sampai, ini mungkin setiap orang beda-beda ya, ada yang mungkin nafsu makannya turun atau meningkat gitu. Nah, kalau misalnya ada di diri kalian gitu ciri-ciri hal tersebut, ya kalian datang aja gitu ke tenaga ahli gitu untuk memastikan apakah kalian ada di tahap depresi atau mungkin stres berat aja kayak gitu. Nah, lalu lalu kalau misalnya depresi atau stres gitu kan, eh, apa ya, kayak kita ada masalah gitu, terus kita bisa aja kita mendem atau kita pusing gitu mikirin masalah itu tuh jalan keluarnya kayak gimana gitu kan, kita bingung harus kayak gimana gitu. Nah, mungkin ini juga sebenarnya biasanya ada ya di tempat-tempat rehabilitasi, mungkin kalian juga bisa ngelakuinnya di rumah gitu. Nah, biasanya mereka yang ada di tempat rehabilitasi itu biasanya ada jadwalnya untuk berolahraga. Jadi itu kalian juga bisa dengan cara berolahraga gitu untuk mengatasi permasalahan kalian gitu, stres kalian. Ini juga udah banyak banget penelitian yang menjelaskan itu manfaat olahraga untuk kesehatan mental gitu. Salah satunya adalah karena meningkatnya dopamin ya. Jadi dopamin yang dihasilkan oleh olahraga itu benar-benar sehat gitu. Beda kalau misalnya dopamin yang dihasilkan dari kesenangan scroll TikTok ya, itu dopaminnya kurang sehat gitu, maksudnya nantinya malah memberikan dampak negatif gitu kepada diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dari olahraga itu dopaminnya itu bagus gitu. Nah, ketika dopamin ini meningkat, sebenarnya dopamin inilah yang membuat kita merasa seneng gitu. Jadi kita bisa mulai apa ya, memilih gitu. Kalau udah seneng, udah tenang gitu, akhirnya kita kan bisa berpikir jernih gitu. Penting juga kan ketika kita stres, kita mengalami masalah gitu, kita penting banget untuk berpikir tenang gitu, biar kita tahu tujuan
tujuan atau memutuskan cara menemukan jawaban masalahnya seperti apa. Tapi mungkin ketika kita ngadepi stres, ini juga ada yang namanya coping mechanism. Itu ada fokus terhadap emosional dan juga ada fokus terhadap problem gitu, terhadap masalah. Jadi intinya gini, kalau misalnya kalian punya masalah gitu dengan kerabat, dengan teman ataupun dengan keluarga, kalian bisa bisa fokus dulu ke diri kalian, tenangin diri kalian, baru kalian menghadapin masalahnya. Tapi kalau misalnya kalian ini persoalannya misalnya tentang kewajiban kalian ya, kalian lagi ada masalah karena tanggung jawab kalian begitu berat gitu, entah itu tanggung jawab sebagai siswa gitu atau tanggung jawab pekerjaan gitu. Jadi karena saking beratnya, saking banyaknya kan kalian pasti stres ya. Nah, kalian mungkin bisa menggunakan problem focus coping gitu. Jadi kalian lebih baik kalian mengerjakan dulu, menghadapi dulu tanggung jawab kalian itu, baru kalian fokus ke diri kalian gitu, baru healing dulu. Kok emosional healing, baru fokus ke masalahnya. Kalau problem itu fokus ke masalahnya, baru kita healing kayak gitu. Ini disesuaikan lagi aja gitu, gimana kalian senengnya gitu. Nah, lalu juga sebenarnya biasanya juga di panti rehabilitasi itu ya, suka ada kegiatan untuk mengekspresikan diri gitu. Biasanya mungkin ini tergantung tempat rehabilitasinya ya. Tapi terkadang tempat rehabilitasinya tuh ada yang misalnya hari Kamis melukis bersama, atau melukis, atau ya intinya hal-hal yang berbau seni gitu ya. Melukis, terus merajut atau membuat kerajinan. Nah, itu juga sebenarnya kalau misalnya kalian sulit gitu untuk mengekspresikan diri, kalian juga bisa ngelakuin hal gitu. Mungkin ada sebagian dari kalian gitu kesulitan untuk menyampaikan perasaan kalian gitu kepada orang lain gitu, atau kepada orang-orang di sekitar kalian. Nah, langkah awal kalian bisa tuh ngelakuin hal itu juga gitu, ngelakuin hal yang ada di panti rehab gitu. Kalian bisa meluapkan emosi kalian ke seni gitu, ngegambar, atau mungkin juga bisa ditulis sih, bisa lewat journaling gitu, lewat writing gitu. Jadi kayak di situ kan kalau misalnya menulis atau menggambar, itu kalian kan nggak perlu harus mikirin tata bahasanya, harus mikirin keestetikannya gitu, nggak usah. Yang penting kalian ngeluapin emosinya, ngeluapin apa yang ingin kalian gambar gitu, apa yang ingin kalian tulis. Karena sebenarnya ini emang benar-benar ngebantu banget gitu untuk kita kembalikan fokus juga kan. Kalau misalnya kita nulis atau kita ngegambar gitu, kita akhirnya bisa mengembalikan fokus kita pada saat gini gitu. Ketika kita udah tenang, pasti kita akan menemukan gitu jawaban terhadap masalah kita gitu, menemukan solusi dalam masalah kita gitu. Karena kan ketenangan tuh sesuatu hal yang penting gitu. Dalam Islam pun juga ya, dalam psikologi Islam gitu, uh, tingkat paling luhur seseorang itu ada di nafsu mutmainah gitu, jiwa yang tenang gitu. Mungkin tujuan kita juga hidup kan untuk mencari ketenangan itu sendiri gitu kan. Jadi ya bisa dengan cara kayak tadi, kayak menulis, melukis gitu, atau berolahraga. Itu insya Allah membantu kalian untuk lebih tenang gitu, untuk menjadikan diri kita itu menjadi mutmainah gitu, jiwa yang tenang gitu. Lalu gak hanya itu juga ya, mungkin kalau misalnya sekarang kayak kalian udah bisa ya, udah tenang gitu ya, udah tahu gitu cara agar kalian bisa menemukan ketenangan diri kalian sendiri gitu. Kalian juga butuh juga dukungan dari orang-orang sekitar gitu, karena ini juga ada sebuah penelitian gitu, ketika kita memberikan dukungan kepada orang lain atau kita menerima dukungan positif dari orang lain, itu sebenarnya membuat kita itu jauh lebih berumur panjang gitu. Jadi kalian jangan merasa bahwa diri kalian sendirian gitu di muka bumi ini. Kalian masih banyak orang-orang yang peduli sama kalian. Jadi
saya yakin gitu, maksudnya kalian bisa nyari, orang-orang yang bisa mendukung kalian gitu. Entah itu mungkin tenaga profesional, ya pasti mereka akan selalu mendukung kalian gitu, menemani kalian hingga akhirnya kalian bisa, mandiri gitu, bisa mandiri dalam menghadapi masalah kalian gitu, membimbing kalian. Atau mungkin kalian juga bisa mencari orang-orang keluarga atau teman yang benar-benar tulus kepada kalian dan kalian menceritakan gitu masalah kalian sehingga mereka bisa memberikan dukungan gitu kepada kalian. Hmm, mungkin segitu dulu aja, demikian pembahasan yang eh, kita hari ini gitu mengenai mengenai tentang kesehatan mental dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di panti rehabilitasi yang mungkin bisa kalian praktekkan di rumah gitu. Nah, jika kalian atau teman kalian membutuh bantuan, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Ada banyak orang yang peduli dan siap mendukung kalian. Terima kasih sudah menonton live ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.